Selama lebih dari 2 dekade, Angkatan Udara Amerika Serikat selalu memegang teguh satu dogma, F-22. Raptor adalah predator puncak, jet siluman generasi kelima yang tidak terlihat, tidak terdeteksi, dan tidak tersentuh di seluruh medan tempur. Namun kini, ada bukti lapangan yang tak terbantahkan bahwa dominasi itu telah berakhir. Pikirkan ini secara logis. Jika J-16 yang notabene adalah jet tempur generasi 4,5 yang non-siluman saja mampu mengunci dan mengusir F-22 dari wilayah udara sensitif Tiongkok seperti yang diklaim pilot mereka, maka logikanya sederhana. Chengdu J-20, si jet siluman generasi kelima Tiongkok, sudah jauh melampaui F-22. Amerika Serikat kini kalang kabut bukan karena rumor, tetapi karena 3 bukti empiris yang secara fundamental mengubah peta kekuatan udara di Pasifik. Kita akan bongkar satu persatu, dan Anda akan mengerti mengapa J-20 bukan lagi proyek coba-coba, melainkan kenyataan pahit bagi Pentagon. Bukti pertama yang mengakhiri dominasi Amerika adalah fakta sederhana tentang matematika perang. Ketika J-20 muncul, Amerika meremehkan Tiongkok, yakin mereka tidak akan mampu memproduksi jet siluman secara massal. Namun mereka lupa, F-22 adalah jet yang sangat mahal dan terkendala politik, sehingga produksinya dihentikan. Kongres AS hanya memproduksi total 187 unit F-22 Raptor, jumlah yang tak pernah bertambah dan menjadi Achilles heel atau titik lemah bagi dominasi udara Amerika. Berdasarkan analisis terbaru dari intelijen pertahanan, Tiongkok telah melewati total produksi 300 unit J-20 sejak programnya dimulai. Angka ini resmi melampaui seluruh inventaris F-22 Raptor yang dimiliki Amerika Serikat. Dan yang lebih mengkhawatirkan, Tiongkok berhasil mencapai laju produksi sekitar 100 hingga 120 unit J-20 per tahun. Bandingkan dengan produksi jet tempur siluman negara manapun, laju ini adalah yang tercepat di dunia saat ini. Di Pasifik, dalam skenario konflik, jumlah adalah segalanya. Ketika Anda sudah unggul 300 banding 187, Anda sudah memenangkan perang sebelum tembakan pertama dilepaskan. Bukti empiris ini menunjukkan J-20 memenangkan perlombaan kuantitas, dan itu membuat Amerika kalang kabut hingga terpaksa merombak ulang strategi penempatan F-35 mereka di Asia. Bukti kedua adalah canggihnya jaringan sensor fusion superior. Keunggulan sejati J-20 terletak pada keunggulannya di era perang jaringan. Audiens cerdas tahu, J-16 bisa mengunci F-22 karena dibantu jaringan radar darat Tiongkok. Kini, bayangkan kemampuan J-20 yang adalah terminal komando berjalan. J-20 menggunakan teknologi sensor fusion tingkat tinggi. Sensor fusion adalah kemampuan jet untuk mengambil dan menggabungkan data dari berbagai sumber berbeda. Radar AESA-nya sendiri, drone pendamping, satelit, hingga pesawat AWACS KJ-500 menjadi satu peta taktis yang terintegrasi dan sempurna di layar pilot. Sistem ini jauh lebih unggul daripada F-22 yang dirancang sebagai jet yang cenderung beroperasi mandiri. J-20 terintegrasi secara default melalui data link terenkripsi Tiongkok dengan seluruh aset militernya. Ini berarti pilot J-20 dapat terbang sepenuhnya radio silent, tidak perlu menyalakan radarnya sama sekali. Ia menerima data target F-22 atau F-35 dari jet pendukung yang berada ratusan kilometer jauhnya. Ini adalah bukti lapangan bahwa siluman F-22 yang mengandalkan kemandirian jetnya menjadi tidak relevan karena ia terlihat jelas oleh jaringan komando Tiongkok. Dengan jaringan superior ini, J-20 menghancurkan konsep dominasi tunggal F-22. Bukti ketiga adalah otonomi penuh mesin yang menunjukkan kemandirian total, lepas dari ancaman sanksi Amerika Serikat. Dulu, titik lemah dan alasan. Amerika meremehkan J-20 adalah mesinnya, yang bergantung pada teknologi Rusia, mesin AL-31.
Kelemahan ini bisa dieksploitasi dengan sanksi ekonomi atau embargo suku cadang. Tapi kini, narasi itu sudah usang. Tiongkok telah menyelesaikan transisi penuh ke mesin domestik mereka, WS-15MA. Mesin ini memberikan dorongan daya yang memadai, membebaskan J-20 dari ketergantungan asing manapun. Yang paling penting, mesin ini telah mencapai kemampuan Super Cruise, yaitu terbang supersonik tanpa menggunakan afterburner. Kemampuan ini sebelumnya hanya eksklusif dimiliki oleh F-22 Raptor, bahkan F-35 saja masih kesulitan mencapainya secara optimal. Bukti ini adalah proklamasi kedaulatan teknologi Tiongkok. J-20 tidak bisa lagi dilarang terbang, tidak bisa lagi dihentikan produksinya, dan tidak bisa diancam dengan sanksi ekonomi. Dengan WS-15, J-20 bukan hanya meniru teknologi barat, tetapi secara empiris menghapus keunggulan strategis terakhir yang dimiliki Amerika. Inilah alasan mendasar mengapa Pentagon kalang kabut dan dipaksa untuk fokus total pada pengembangan jet tempur generasi ke-6. Amerika sekarang panik karena mereka kini tidak punya senjata ekonomi yang mampu menghentikan laju produksi jet siluman tercepat di dunia. Jadi, J-16 adalah peringatan di lapangan, dan J-20 adalah penegasan kedaulatan Tiongkok di udara. Dengan unggul dalam kuantitas, memiliki jaringan sensor yang tak terkalahkan, dan mencapai otonomi mesin penuh yang membebaskannya dari sanksi, J-20 telah melewati F-22 dan siap menantang dominasi F-35. Bukti-bukti empiris ini mengubah semua perhitungan pertahanan, memaksa Amerika untuk memindahkan fokus mereka ke program jet tempur generasi ke-6, karena mereka tahu, di generasi ke-5, Tiongkok telah menyalip. Namun, kita semua tahu bahwa Tiongkok justru telah memproduksi jet J-36, pesawat tempur generasi ke-6, sedangkan Amerika sampai sekarang belum berani memamerkan jet generasi ke-6-nya. Fakta ini membuktikan Amerika benar-benar telah tertinggal dengan Tiongkok. Jadi, F-22 Raptor mungkin pernah menjadi raja, tetapi kini tahta itu telah diduduki oleh J-20. Dengan unggul dalam kuantitas armada, memiliki jaringan sensor yang tak terkalahkan, dan mencapai otonomi mesin penuh, J-20 telah menghancurkan konsep dominasi Amerika di Pasifik. J-20 adalah kenyataan militer yang harus dihadapi oleh Amerika Serikat, dan merupakan faktor penentu dalam setiap perhitungan pertahanan di seluruh Asia. Sekarang, bagaimana menurut pendapat kawan-kawan semua? Apakah Amerika bisa mengejar lompatan teknologi J-20 ini? Ataukah mereka harus mengakui bahwa Tiongkok kini adalah superpower udara baru? Sampaikan pandangan Anda yang kritis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.